Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajratul Aswad dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan NIM 2120203879203016. Toyib, pada hari ini saya akan menjelaskan 8 metode untuk mengkritik sebuah karya sastra dalam pembelajaran atau mata kuliah kritik sastra oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Siti Fauziah. Sebelum itu marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, serta salam dan salawat yang tak lupa untuk selalu kita panjatkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, langsung saja kita masuk pada metode kritik sastra yang pertama. Yang pertama adalah metode kritik linguistik. Jadi jenis kritik ini menitik beratkan perhatian pada masalah-masalah kebahasaan dalam karya sastra tersebut agar terhindar dari salah satu pengertian, baik dari sisi fonologi, morfologi, sintaksis ataupun semantik. Nah, ini perlu dilakukan karena setiap bahasa mengalami perkembangan dan perubahan dalam kurun waktu yang berlainan. Nah, kritik linguistik adalah kritik tentang kesalahan penggunaan bahasa. Telah diketahui bahwa masyarakat Arab masa jahiliyah masih sangat murni dalam berbahasa Arab. Jika ada penyair yang menunjukkan kelelahan dalam linguistik seperti menggunakan kata yang tidak sesuai dengan penggunaannya dan tidak juga memperhatikan hubungan, makna, dan asal kata bagi kritikus sastra pada masa jahiliyah. Nah, hal tersebut akan dikomentari oleh pengkritiknya. Nah, selanjutnya adalah metode kritik yang kedua, yaitu metode klasik. Metode klasik adalah metode yang mementingkan pengkajian terhadap bagian-bagian kata dan makna, wazan atau bahar, atau prosodi gaya lama dalam syair dan penguasaan khazanah sastra Arab. Selanjutnya adalah metode estetika. Jadi metode estetika ialah secara etimologi berasal dari bahasa Latin aestheticus, dan dalam bahasa Yunani yang berarti rasa atau hal-hal yang bisa diserap oleh panca indera. Estetika juga dianggap sebagai cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan yang di dalamnya ada seni dan alam semesta. Dari etimologis kata tersebut, estetika adalah suatu hal yang mempelajari keindahan dari bentuk suatu objek atau daya, impuls, dan pengalaman estetik dan penciptaan dan pengamatannya. Nah, selanjutnya adalah teori estetika. Secara garis besar, teori estetika dibagi menjadi 3 seperti berikut. Yang pertama, teori estetika formil. Jadi teori estetika formil banyak berhubungan dengan seni klasik dan pemikiran-pemikiran klasik. Teori estetika ini mengungkapkan bahwa kehidupan pada luar bangunan berhubungan dengan persoalan bentuk dan warna. Teori ini kemudian menganggap bahwa keindahan adalah hasil formil dari suatu ketinggian, ukuran atau dimensi, lebar, dan sebuah warna atau kombinasinya. Selanjutnya adalah teori estetika ekspresionis. Teori estetika ekspresionis mengungkapkan bahwa keindahan tidak selalu terjelma dari sebuah bentuk, namun juga berasal dari maksud dan tujuan dari ekspresi objek tersebut. Teori ini menganggap bahwa kehidupan karya seni tergantung dari apa yang diekspresikannya. Nah, selanjutnya adalah teori yang ketiga, yaitu teori psikologis. Dalam teori estetika psikologis ada 3 aspek yang menjadi dasar utama seperti berikut ini. Yang pertama, keindahan dalam arsitektur, bentuk irama yang mudah dan sederhana. Dalam bidang kajian arsitektur, pengamat kemudian juga merasakan dirinya ikut mengerjakan apa yang dilakukan bangunan tersebut secara sederhana, mudah, dan lebih luas. Yang kedua adalah keindahan adalah bentuk akibat dari emosi yang hanya bisa ditunjukkan dengan prosedur psikoanalitik.
Karya seni kemudian bisa mendapat kekuatan estetikanya dari reaksi seseorang secara keseluruhan yang bisa jadi berbeda-beda. Jadi yang ketiga adalah keindahan adalah bentuk dari rasa kepuasan pengamat atau penikmat terhadap objek karya itu sendiri. Selanjutnya kita beralih ke metode psikoanalisis. Nah, apa sih metode psikoanalisis itu? Jadi metode psikoanalisis, metode ini adalah metode yang lebih menekankan pada segi-segi psikologis yang terdapat dalam suatu karya sastra yang tersembunyi dari sastrawan dalam menjelaskan karya sastranya. Nah, selanjutnya adalah beberapa bagian-bagian dari metode psikoanalisis. Jadi yang pertama, karya sastra merupakan produk dari jiwa dan pemikiran pengarang yang berada dalam setengah sadar. Setelah mendapat bentuk yang jelas secara sadar, maka terbentuklah penciptaan karya sastra. Yang kedua, karya sastra yang berkualitas adalah karya sastra yang mampu menyajikan simbol, wawasan, kepercayaan, budaya, tradisi, dan lain-lain. Yang ketiga, karya sastra yang mampu menggambarkan kekuatan dan kekalutan batin manusia. Yang keempat adalah kebebasan sastrawan dalam menciptakan suatu karya sangat dihargai dan memiliki kebebasan yang istimewa, yaitu berupa gejolak batin yang ada dalam dirinya. Nah, selanjutnya adalah metode analisis aliran sastrawan. Jadi aliran sastrawan ini menjadi pada zaman itu menjadi beberapa bagian, akan tetapi saya hanya menyebutkan satu. Jadi salah satu dari metode analisis aliran sastrawan itu ada yang dinamakan dengan aliran klasik. Nah, aliran klasik ini ditujukan pada karya-karya sastra yang bersifat kuno dan diingat dari tahun ke tahun karena memiliki nilai pedoman yang tinggi. Baik teman-teman, itulah tadi beberapa penjelasan singkat tentang metode-metode yang digunakan dalam mengkritik karya sastra. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Hajratul Aswad mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah turut membantu dalam pembuatan materi tentang metode kritik sastra ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan terutama kepada dosen kita Ibu Siti Fauzia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wa ma taufiquna illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.